Halo pemirsa Fibis News, jumpa dengan saya Alfred Pakasi dalam program Fibis News Domestic Market Review and Outlook periode 21 sampai dengan 25 Februari 2022. Lanjut optimis, rekor IHSG dan bertambahnya capital inflow. Ya, pasar investasi dalam negeri pekan lalu diwarnai dengan sejumlah isu, diantaranya IHSG kembali mencetak rekor penutupan tertinggi barunya all time high di level 6.893. Sementara itu di tengah sentimen negatif pasar global oleh naiknya tensi geopolitik kawasan Ukraina, capital inflow terus mengalir sebesar 10,8 triliun rupiah menurut Bank Indonesia pada minggu lalu. Untuk minggu berikutnya, isu antara prospek pemulihan ekonomi dalam dan luar negeri serta perkembangan pandemi virus corona akan kembali mewarnai pergerakan pasar. Seperti apa dinamika pasar hari ini? Berikut detail dari Fibis News Domestic Market Review and Outlook periode 21 sampai dengan 25 Februari 2022. Ya, kita awali dengan pasar modal Indonesia. Indeks harga saham gabungan pekan lalu menguat kembali 1,13% secara mingguannya ke level 6.892,818. Ya, IHSG ini menguat di minggu ketiganya dan mencetak rekor tertinggi barunya all time high di hari terakhir pasarnya. Ini didorong oleh derasnya aksi beli investor asing. Untuk berikutnya, IHSG ini kemungkinan akan diincar dulu oleh profit taking, namun secara umum masih tetap uptrend. Mata uang rupiah pekan lalu juga menguat 0,16% ke level 14.328 rupiah per US dollar. Ini penguatan di minggu ketiga dalam pergerakan yang fluktuatif dan agak sideways di tengah mengalirnya terus capital inflow di bursa saham dan pasar SBN. Untuk minggu depan, rupiah ini kemungkinan konsolidasi dengan bias yang menguat. Ya, pemirsa, harga obligasi rupiah pemerintah Indonesia jangka panjang 10 tahun terpantau stabil secara mingguannya. Ini terlihat dari pergerakan yang agak flat, yields obligasi pemerintah dan berakhir ke level 6,502% pada akhir pekan. Terjadi juga di tengah berbaliknya ke aksi beli investor asing di SBN. Sementara itu yield US Treasury terpantau kembali bergerak fluktuatif dan sideways. Bisa setiap Fibis News pada hari Jumat akhir pekan lalu, kegiatan tingkat Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral Negara kelompok G20 selesai diselenggarakan. Dalam pertemuan ini, Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral Negara G20 menyatakan antara lain, pemulihan ekonomi global masih berlanjut, tetapi dengan laju yang berbeda antar negara dan momentum yang melemah akibat merembaknya kembali varian baru virus COVID-19. Sementara itu, kinerja neraca pembayaran Indonesia pada triwulan 4 2021 dinyatakan Bank Indonesia tetap baik sehingga menopang ketahanan eksternal. NPI pada triwulan 4 mencatat defisit rendah sebesar 0,8 miliar dolar AS. Ini ditopang oleh surplus transaksi berjalan yang berlanjut di tengah transaksi modal dan finansial yang mencatat defisit. Dengan perkembangan tersebut, neraca pembayaran Indonesia secara keseluruhan tahun 2021 mencatat surplus yang cukup tinggi mencapai 13,5 miliar dolar Amerika. Di pihak lain, berdasarkan data transaksi Bank Indonesia 14 sampai 17 Februari, non-residen di pasar keuangan domestik melakukan beli neto atau capital inflow 10,81 triliun rupiah, terdiri dari beli neto di pasar SPN sebesar 2,99 triliun rupiah dan beli neto di pasar saham sebesar 7,82 triliun rupiah. Ya, demikianlah pemirsa setia Fibis News. Kita sudah membahas bersama Fibis News Domestic Market Review and Outlook periode 21 sampai dengan 25 Februari 2022. Saya Alfred Pakasi di sini mohon diri sejenak. Baiklah semuanya, stay safe, stay healthy. Salam Fibis.